Oke, selamat malam semuanya. Semangat pagi bagi teman-teman sekalian dimanapun berada. Selamat datang di weekly meeting komunitas SKRB, Komunitas Sehat, Kaya Raya, Bahagia. Apa kabar? Sehat? Sehat, Kaya kaya Raya? raya, Bahagia? bahagia. Kurang kompak. Kayaknya ada yang lupa atau mungkin ada first timer yang belum pernah hadir di Zoom meeting kita. Jadi, saya kasih tahu aja dulu ya caranya. Jadi, kalau saya mau menyapa dan menanyakan apa kabar, kita punya yel-yel. Yel-yelnya seru loh. Pertama, kalau saya tanya apa kabar, teman-teman akan jawab sehat, kaya raya, Kaya raya. bahagia. Jadi Bahagia. sehatnya tuh sehat kayak sehat gitu ya, mengangkat kedua tangan dengan tangan dikepalkan seperti kayak memamerkan otot. Itu sehat. Kaya raya kita akan cuan-cuan-cuan gitu ya. Nah, ini sebenarnya lambang love juga, tapi kalau digesekin jadi lambang cuan-cuan-cuan ya, kaya raya. Kita juga mau bahagia. Bahagia kita kayak bentuk huruf love di atas kepala ya. Oke, saya tes ya. Apa kabar? Sehat? Sehat, Ya, kaya raya, bahagia. bahagia. Terima kasih bagi yang sudah respon. Nah, teman-teman, mohon maaf saya kebiasaan coaching, jadi panggilnya teman-teman. Saya revisi jadi Bapak Ibu. Atau nggak apa-apa nih kalau saya panggil teman-teman. Nggak apa-apa kali ya, biar kita lebih akrab. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yudinia Venkanteswari. Karena kepanjangan, kalau teman-teman manggil Ibu Yudinia, kok kayaknya panjang banget. Jadi, panggil saja saya Coach Riri, yang akan menjadi host malam hari ini. Aktivitas keseharian saya seorang karyawati swasta di sebuah perusahaan multinasional, dan saya juga seorang coach eating reorder, dan saya berdomisili di Bekasi. Iya, Bekasi yang itu. Yang kalau kesananya agak jauh itu loh. Nah, dalam acara malam ini saya akan membantu teman-teman semua selama 2 jam ke depan menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman semua. Sebelum kita memulai acara lebih lanjut, ada baiknya jika kita memulai segala sesuatunya dengan doa. Saya panggilkan rekan saya, Pak Arif Widodo. Silakan Pak Arif. Terima kasih Bu Riri. Selamat malam teman-teman. Sebelum mulai webinar ini, saya akan pimpin dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih dalam penyertaan-Mu. Kami diberikan kesehatan dan perasaan bahagia karena kami dapat bertemu kembali di acara webinar SKRB. Malam ini kami siap belajar dari para mentor dan kami berdoa agar diberikan koneksi internet yang lancar dan juga hati yang terbuka untuk menerima pembelajaran dari para coach. Kami yakin dan percaya acara ini berjalan lancar dengan penyertaan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Amin. 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 Terima kasih Pak Arif Widodo. Nah, kita sekarang untuk next slide, kita akan kenalkan para mentor di PT Selaras Damai Jiwa. Mentor yang pertama, siapa yang nggak kenal? Dengan Coach Arisandi Setiono, Big Performance Coach. Kedua, ada Coach Julius Suharto, Team Building Coach. Kemudian berikutnya ada Coach Roy Irawan, Health Nutrition Life Coach. Dan yang keempat ada Coach Violison Marteo, Productivity Management Coach. Saya izin membacakan etika webinar malam hari ini dan juga untuk setiap etika yang kita patuhi pada webinar SKRB. Yang pertama, mohon dipastikan mute mikrofon teman-teman selama acara berlangsung. Saya juga akan sangat menyarankan teman-teman menyalakan kamera agar kita dapat lebih mengenal teman-teman lebih lanjut ya, dan membuat suasana juga lebih hidup. Jadi saya nggak lagi menghadapi kotak-kotak kosong gitu. Jika ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk memberitahu saya. Kami akan merekam acara ini untuk kepentingan internal dan edukasi, dan peserta dilarang membuat rekaman dalam bentuk apapun.
Sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi selaras damai jiwa, maka komunitas SKRB memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar serta positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, teruji, dan ilmiah. Kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan core value dari komunitas SKRB ini ya. Core value kita adalah impact. Saya mau undang teman-teman untuk menyebutkan bersama-sama dengan unmute microphone setelah saya menyebutkan core value SKRB. Ya, nanti akan saya hitung supaya kita kompak. Oke? Yuk, semuanya unmute dulu. Oke? Kalau udah unmute, slide-nya boleh kembali ke awal, integrity. Ya. Oke. Oke, dalam hitungan ketiga. Core value SKRB. 1, 2, 3. Integrity, Integrity, mindfulness, mindfulness, purposeful, purposeful, abundance, abundant, commitment, commitment, teachable. teachable. Yes, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, teman-teman, di masing-masing core value ini ada artinya ya. Teman-teman pasti sudah biasa membacanya di setiap SKRB. Jadi pada saat membaca, teman-teman juga sudah tahu. Hari ini kita akan bicara tentang mindfulness, memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh terhadap setiap tindakan. Dan kita akan meminta salah seorang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di selaras damai jiwa ini untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB. Marilah kita sambut bersama-sama Ibu Yeno Danita, seorang hypnos singing bowl therapist yang akan membawakan core value mindfulness. Selamat datang Ibu Yeno. Malam, Sriri. Selamat malam dan silakan screen is yours. Silakan. Selamat malam semua. Ya, malam ini temanya core value-nya adalah mindfulness. Nah, hari ini saya mau suara saya kedengaran jelas ya. Hari ini saya mau ajak kita ngulik sedikit ya tentang salah satu nilai inti yang sering terdengarnya sepertinya sepele, tapi justru ini adalah pondasi dari banyak hal, yaitu mindfulness. Tenang aja, ini bukan sesi yuk kita tarik napas bareng-bareng, enggak ya. Kita mau bahas mindfulness yang relevan, real, dan masuk akal, bahkan di tengah hidup kita yang sangat sibuk dan berisik ya. Nah, pertama ini bukan tentang duduk diam ya. Jadi mindfulness di sini sering banget diasosiasikan sama gaya hidup yang estetik ya. Duduk bersila, terus ada lilin aromaterapi, journaling atau ngopi pelan-pelan sambil ngeliatin awan, langit, iya kan? Tapi sebenarnya esensinya tuh bukan di situ. Ya, mindfulness itu soal kesadaran, jadi bukan soal gaya hidup ala-ala ya gitu. Nah, sesederhana kayak kita tanya diri kita sendiri, saya lagi ngapain sih sekarang ini gitu ya? Lagi scroll HP, sadar nggak kenapa gitu? Terus misalnya lagi kesel gitu, sadar nggak sih kenapa tadi kok bisa meledak-ledak gitu ya? Terus dan karena saking sederhananya, kita justru sering skip ya gitu. Kita kayak tahu-tahu kayak kejebak aja di autopilot gitu. Langsung ini, langsung itu gitu. Jadi bukan soal harus kelihatan zen gitu ya, tenang, tapi lebih ke saya hadir nggak sih gitu sama hidup saya sendiri.
sesimpel itu dan sesusah itu ya. Oke, next slide. Dan di sini kalau kita sadar ya bahwa hadir sepenuhnya itu ternyata nggak gampang, apalagi di tengah dunia yang rame banget ya sekarang ini, dan disitulah fokus jadi terasa kayak makin langka banget, makin sulit. Nah, sekarang kita hidup di era yang kayak kalau di layar laptop itu tabnya berjejer ya. Ada notifikasi yang nonstop, terus juga kita multitasking yang sekarang ini kalau orang bisa multitasking itu kayaknya dipuja-puja banget ya gitu. Tapi tiap kali kita loncat dari satu hal ke hal lain atau otak kita tuh kayak bayar mahal ya, dan energi kita tuh sebenarnya dengan begitu tuh kayak bocor kemana-mana gitu. Dan mindfulness ini ngajak kita buat berhenti loncat, balik ke satu titik. Misalnya kita nih yang masih kerja ya, misalnya lagi ngetik email, kita sadar sama napas kita ya. Terus lagi meeting, kadang-kadang kita sadari kalau pikiran kita lagi kayak mulai melayang-layang gitu. Nah, hal-hal kecil ini diam-diam ya, kalau kita menyadari itu efeknya nyata banget ya. Kerjaan yang tadinya cuma selesai bisa jadi lebih bermakna karena kita sadar apa yang kita lakukan. Dan obrolan yang tadinya kita mungkin hanya basa-basi saja, kalau kita menyadari pada saat mengucapkannya gitu, dan situasi kita pada saat mengucapkannya, perasaan kita, pikiran kita itu bisa jadi nyambung beneran gitu. Makanya fokus itu kelihatannya nggak dramatis ya, tapi justru disitulah powernya, disitulah kekuatannya. Oke, next slide. Dan ketika kita mulai terbiasa hadir dan fokus, dampaknya tuh bukan cuma ke performance kita ya, tapi cara kita mengalami hidup termasuk cara kita bekerja itu akan berubah. Nah, teman-teman kalau mau jadi produktif, sering nih ya, kita kejar produktivitas itu kayak kita kejar setoran ya, nambah jam kerja ya kan, nambah checklist gitu. Terus udah pasti nih, kan semua itu butuh fokus ya. Udah pasti biasanya nambah kafein ya, kopi mana kopi gitu ya. Tapi makin kita ngegas itu rasanya makin kosong ya. Mindfulness ngajarin hal justru sebaliknya, bukan nambah ya, tapi ngurangin noise gitu. Nah, orang-orang yang mindful mungkin kelihatannya slow ya, tapi kerjanya itu nyampe gitu. Nyampe itu gimana? Karena dia tahu dia lagi ngapain gitu ya. Dia sadar kapan dia butuh lanjut dan kapan dia perlu jeda. Bahkan waktu mereka capek, dia tuh nggak asal push ya, dia bisa bilang, istirahat dulu ya. Gitu. Istirahat tuh ya beneran dia dengerin tubuhnya butuh break ya, butuh istirahat. Dan setelah itu dia nggak merasa bersalah gitu. Jadi istirahat tanpa rasa bersalah. Dan dari situ kita sadar mindfulness itu bukan cuma soal performance, tapi soal cara kita hadir dengan utuh, dengan sadar, dan tentunya dengan waras. Jadi, kalau kita bicara tentang mindfulness sebagai core value, ini bukan cuma alat bantu stres ya, tapi cara kita merawat diri dan orang lain di tengah rutinitas harian kita. Karena kadang yang paling berdampak bukan hal besar yang heboh ya, tapi justru momen-momen kecil saat kita benar-benar hadir di dalam setiap prosesnya. Demikian Coach Riri, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Yeno. Bu Yeno, sebentar ya, saya tadi belum ngobrol-ngobrol nih. Ibu Yeno itu kan pasti sudah pernah ikut pelatihan-pelatihan di PTSDD ini kan ya? Boleh Ya. dong sharing pelatihan apa aja dan apa sih yang paling berkesan? Saya sudah mengikuti pelatihan FHTP, terus ICT Advance,
eh, Money Magnet, kemudian CEO Public Speaking, terus juga ada yang HH Workshop yang sebelumnya ya, itu Oh, ada yang sebelumnya tentang ya. ya, tapi judulnya bukan HH Workshop ya, tapi Oke. ininya tuh hampir sama, Mhm. eh, kurang lebih itu ya, gitu. Oh, menarik sekali. Terima kasih ya udah ikut menjadi bagian dari misi besar kami untuk membantu lebih banyak orang memiliki pola pikir yang lebih positif melalui hipnoterapi dan aplikasinya. Bu Yeno, terima kasih banyak dan teman-teman boleh loh kita kasih reaction untuk Ibu Yeno atau kita ucapkan terima kasih di kolom chat kepada Ibu Yeno. Terima kasih Ibu Yeno. Oke, terima kasih banget untuk Ibu Yeno yang sudah mengingatkan kita semua tentang value penting mindfulness, ya kan? Mindfulness itu kita harus hadir, hadir ya, nggak cuman hadir secara fisik, tapi kita juga ada gitu di saat itu, di present. Kita akan bersama-sama berlatih dan mengembangkan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, berikutnya kita akan ada abundant sharing, ya kan? Sebagai sebuah komunitas positif, SKRB juga punya satu hal yang terus-menerus dilatih dan dikembangkan, yaitu mental berkelimpahan. Dan salah satu caranya adalah berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalani proses perubahan diri. Saya akan meminta teman baik saya yang membagikan sebuah hal yang penting untuk bahan pembelajaran kita malam hari ini. Beliau adalah Coach Meliho, seorang profesional kesehatan dan juga sama seperti saya, Coach Eating Reorder. Mari kita dengarkan bagaimana pengalaman belajarnya, apa proses perubahan yang dijalani, dan bagaimana hasilnya hari ini. Bantu saya memberikan emotikon yang meriah untuk Coach Meliho. Malam Coach Meliho. Selamat malam, Coach Riri. Terima Oke, kasih. silakan. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbagi eh, dengan tema mindfulness. Ya, oke. Mindfulness ya bagi saya ini, saya menerjemahkan adalah arti kesadaran atau perhatian penuh. Saya akan berbagi sebagai coach eating reorder dan nanti saya juga akan berbagi sebagai member dari SKRP ini, ya. Karena kita mempunyai selalu kita katakan bahwa kita adalah komunitas sehat, kaya raya, bahagia, ya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai mindful living, ya. Tubuh sehat itu dimulai dari kesadaran, teman-teman, ya. Jadi sehat itu lewat kesadaran penuh. Nah, saya belajar mengenali rasa lapar sejati, ya. Apakah lapar itu benar-benar secara fisik atau emosi? Karena sebelum saya menjadi coach eating reorder, saya itu lebih banyak merasa lapar itu karena emosi, ya, karena stres sehingga saya makan sehingga tubuh saya menjadi melar. Tapi setelah saya belajar eating reorder, saya tahu, saya mempelajari jauh lebih apa artinya eh, eating yang benar, ya, dengan pola makan yang benar. Ya teman-teman, pola makan itu bukan soal menu semata teman-teman, tapi pola makan itu adalah soal hubungan kita dan ada hubungannya itu dengan diri kita, ya. Menu itu semata-mata ya semua orang punya menu yang sama. Tapi bagaimana kita memanage pola makan hidup kita dengan pola makan kita, ya. Di dalam eating reorder, ya, saya dibimbing bukan dengan kontrol. Jadi para coach sebelumnya, teman-teman, tidak mengontrol saya sudah makan belum, makan apa atau apa. Tetapi para coach, dan saya ini juga saya lakukan terhadap waktu saat saya coaching menjadi coach, kami ini membimbing para member kami itu dengan cinta, dengan perhatian tentunya teman-teman, ya. Kami perhatikan para member kami. Jadi teman-teman, lapar versus kebiasaan, ya, ini adalah menjadi peta awal transformasi kita untuk hidup sehat. Next slide. Nah,
teman-teman, tentunya mengapa kita bisa mempunyai mindset mindfulness. Ini saya kaitkan dengan abundance. Ya, mental abundance itu kita memberi tanpa kehilangan dan menerima tanpa rasa salah. Ya, teman-teman, kita semua para coach sudah merasakan bagaimana kita itu menjadi pribadi yang abundance. Kita membagikan ilmu kita, membagikan cinta kasih kita kepada orang-orang yang di sekeliling kita yang ingin hidup sehat tentunya. Abundance ini tuh teman-teman, karena mindfulness juga membuka kesadaran bahwa kelimpahan itu bukan dari luar, tetapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Ya, apa saja misalkan kita namakan bahwa kita itu eh, mempunyai mental abundance. Kita itu berbagi ilmu, mungkin berbagi waktu, energi kita tanpa merasa kekurangan. Ya, apa yang kita miliki itu kita bagikan pada orang lain, baik itu waktu kita, ilmu kita, atau energi kita. Ya, dan saya merasakan ini teman-teman, bahwa apa ilmu yang saya terima, saya bisa bagikan pada orang-orang dan saya tidak merasa kekurangan, bahkan saya merasa kelebihan, selalu berlimpah. Bahkan waktu saya masih bekerja, saya tetap memberikan coach karena mengapa? Karena saya ingin memberikan hal yang terbaik dan berdampak bagi orang-orang di sekitar saya. Nah, teman-teman, menata pola konsumsi, baik makanan, uang, atau perhatian, kita olah itu semua secara bijak, ya teman-teman. Nah, komunitas SKRB ini adalah bagi saya sebagai ruang pertumbuhan dan kolaborasi kaya makna. Saya bertumbuh banyak juga melewati komunitas ini. Karena di dalam komunitas ya, di dalam WhatsApp itu banyak sekali yang berbagikan eh, pengalaman ataupun banyak sharing-sharing itu yang justru membangun pertumbuhan diri saya pribadi. Next. Kemudian joyful living. Kita kan berbicara mengenai sehat, kaya raya, dan bahagia. Ya, komunitas yang menyembuhkan dan menguatkan. Nah, teman-teman, dukungan tanpa syarat, tempat bertumbuh, dan tempat kembali pulang. Jadi, teman-teman, bahagia itu bukan tujuan akhir bagi saya, tapi cara hidup kita setiap hari. Bagaimana hidup kita berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, kalau kita bahagia, tentunya itu akan tertular pada orang-orang di sekitar kita. Nah, saya belajar di komunitas SKRB dan saya juga mengikuti ATM dari Bapak Coach Arisandi. Di situ saya belajar merefleksi, journaling, dan dialog menjadi praktik rutin saya. Yaitu saya setiap hari karena dituntun di guide di dalam ATM itu membuat saya bertumbuh semakin hari, semakin baik dan menjadi diri saya sendiri. Jadi spiritualitas hadir di dalam keningan. Kadang-kadang teman-teman kita menginterpretasikan, menghubungkan bahwa mindfulness itu kadang meditasi ya teman-teman. Tapi itu juga memang benar ya. Jadi kita hadir dalam keheningan, senyuman kita tentunya juga itu akan membawa dampak teman-teman ya. Kadang saya juga boleh merasakan saat datang ke kantor menyapa dengan senyum, mungkin saat itu teman saya sedang sulit, tapi begitu melihat senyuman kita, mereka juga terbawa, akan terlepas sedikit masalahnya ya. Jadi bagi saya mindfulness itu mengubah cara kerja dan mencintai diri. Dan juga mindfulness menjadi nilai hidup yang menyebar luas, teman-teman. Jadi saya akan akhiri dengan satu closing. Hadirlah, teman-teman. Dunia butuh versi terbaik dirimu. Itu saja mungkin yang ingin saya bagikan malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak Coach Meli. Yuk kita berikan emoticon dan di kolom chat ketik juga boleh. Terima kasih banyak untuk Coach Meli Ho yang sudah membagikan abundant sharing dari beliau mengenai mindfulness.
ini sharing pengalamannya ini sangat bermanfaat sebagai pelajaran berharga untuk kita dalam proses perubahan diri. Jadi tadi ya, hadir. Oke. Masih berkaitan dengan yang tadi di-sharing Ibu Yeno kan ya, jadi mengenai mindfulness, kita harus hadir. Nggak sekedar, apa Bu Yeno tadi, bersila dan seperti orang, apa namanya, pakai aromaterapi kayak gitu-gitu ya. Tapi dengan kita hadir, memberikan senyuman, Coach Meliho juga mengatakan bahwa itu bisa menghadirkan mindfulness. Terima kasih sekali lagi Coach Meliho. Nah, Sama-sama. nggak berlama-lama, kita sudah sampai ke pembicara berikutnya, yaitu pembicara utama kita. Pembelajaran penting dari pembicara kita malam hari ini, Coach Julius Soeharto, yang akrab disapa dengan Coach Jule, seorang psikolog dan founder dari Bravo. Siapa yang siap dan bersemangat untuk belajar? Silakan ketik "saya siap" di kolom chat. Silakan, saya tunggu. Yuk, saya siap, saya siap, saya siap. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah merespon. Mantap nih, semangat belajarnya. Nah, malam hari ini nggak berlama-lama lagi, saya akan undang Coach Julius Soeharto alias Coach Jule. The time is yours. Terima kasih, Coach Riri. Selamat malam, Ibu Bapak sekalian. Saya izin ya untuk share screen ya. Hari ini kita bahas tentang yang namanya players. Saya ingin berbagi kepada teman-teman impact players. Kalau ngobrol sama Jule, biasanya ngomong-ngomong biasanya berkaitan sama play gitu ya. Berkaitan dengan main. Tapi mainnya saya ingatkan lagi ya, mainnya dari Coach Jule itu bukan ngomongin tentang main, M-A-I-N, tapi ngomongin tentang M-I-N-D. M-I-N-D, jadi main ya. Jadi main-main dengan mainnya kita gitu ya. So, cocok banget hari ini kan temanya dengan mindful ya. Jadi ini topiknya juga ternyata main juga gitu. Players kan ada asal katanya dengan main ya. Nah, dan kita juga punya komunitas yang namanya Sehat Kaya Raya Bahagia. Nah, kalau ditanya, karakter seperti apa sih yang bisa bikin hidup kita lebih sehat, kaya raya, bahagia? Nah, saya boleh sharing ya. Salah satunya adalah dengan namanya karakternya adalah impact players. Dibilang karakter, iya. Dibilang mindset juga iya. Nanti kita akan bahas ya sama-sama. Oke, kalau ada yang pernah dengar impact players, mungkin pernah baca bukunya. Ini karena saya berangkat dari satu buku dari Liz Wiseman namanya. Ada yang sudah pernah baca atau mungkin pas lagi ke toko buku lihat impact players. Kalau udah ada yang pernah baca atau paling nggak lihat bukunya atau mungkin googling ada juga, ketik angka 1. Tapi kalau belum ketik angka 2, saya pengen cek dulu nih. Survei dulu ya di kolom chat silahkan. Kalau pernah lihat bukunya atau jalan-jalan toko buku, ini ada nih gitu ya. Pernah dengar gitu ya. Itu ketiknya 1. Tapi kalau belum sama sekali dan ini hari ini kita berbagi, itu ketik angkanya angka 2. Wah, ternyata banyak yang belum ya. Oke, nice, thank you. Berarti semoga hari ini bisa berdampak ya kepada Ibu Bapak sekalian. Izinkan saya untuk sharing juga, kalau nama saya dengan Julius Pratama Soeharto, saya seorang psikolog, industri dan organisasi, dan saya certified untuk Lego Serious Play, dan kami di Bravo, kami menemukan atau katakanlah punya satu metode gitu yang menggabungkan antara work hard, play hard, dan curhat, bilangnya adalah Bravo Playsonality. Dengan bermain kita mengenal kepribadian kita. Gitu. Lalu kemudian kalau saya biasanya di corporate training, jadi berikut ini adalah beberapa client list kita. Waktu itu saya sempat tayangkan seperti ini dan teman-teman ada yang, ini kayaknya kantor saya deh. Ya kalau ada kantornya dari Bapak Ibu sekalian, halo, thank you ya udah berproses bersama kami ya di Bravo ya. Oke, baik. Saya pengen buka dengan pertanyaan yang sederhana, tapi kayaknya bisa membuka pikiran kita ya, supaya kita bisa main-main dengan main kita gitu ya. Saya pengen tanya ini nih, siapa orang yang paling sering Anda andalkan ketika ada situasi yang mendadak atau mendesak? Dan kenapa bikin mereka beda dengan orang lain? Kalau berkenan untuk ketik di kolom chat, boleh sebutin. Saya juga nggak kenal gitu ya siapa gitu ya, tapi boleh kalau sebutin nama, kita boleh kasih apresiasi boleh ya, Ibu Bapak sekalian ya. Boleh, oh iya ini ibu saya, ini bapak saya, oh ini kakak saya, oh ini adik saya, oh ini my best friend. Ya boleh juga kalau misalnya sebutin seperti itu. Kalau sebut nama kan saya juga nggak kenal ya. Tapi kalau misalnya disebut tadi ya, teman kerja saya, bos saya mungkin, atau tim leader saya mungkin gitu. Boleh aja, monggo ya.
Wih, suami. Oke, sip. Ada lagi beberapa teman-teman di sini yang men-tag gitu ya. Tag teman-teman yang hadir di sini. Boleh banget, boleh banget. Thank you ya. Ada Pak Idrus nih nge-tag dari timnya gitu ya, dari Bu Rahma sama Bu Putri kayaknya ya. Thank you, thank you. Saya kasih waktu lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, bahkan ada yang jawab juga dengan diri sendiri. Yuk kita deep dive yuk. Kenapa bikin mereka tuh beda gitu ya. Biasanya bisa dijawab dengan pertanyaan ini. Kenapa sih ada orang yang jadinya, oh dia melulu nih yang kita cari kalau dalam situasi sulit. Apa yang buat orang kita cari-cari gitu, artinya kita andalkan dalam situasi yang sulit. Kalau ada yang mau sharing boleh nih, apalagi teman-teman yang sudah type in jawaban-jawabannya, sharing dong sambil-sambil kita ngobrol ya. Jadi sesinya interaktif aja, santai aja. Sip, silakan nih. Siapa yang mau sharing untuk bisa share sedikit tentang pengalamannya yang quote unquote kita, wih gila punya banget nih orang yang paling kita andalkan dalam situasi mendesak atau situasi yang sulit. Silakan, boleh. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Silakan, boleh raise hand, boleh raise hand. Kalau kemudian kita ngobrol sebentar, apa sih yang bikin dia gitu ya? Oh ini Bu Mela ini juga sempat jawab juga, banyak ada saudara, circle accountable, penuh solusi. Yes, thank you. Bu Mela ini sudah tulis accountable dan penuh solusi di kolom chat. Ada lagi teman-teman, kalau mau dijawab di kolom chat juga boleh. Tapi kalau mau sharing langsung, please, silakan raise hand dan saya akan panggil dan kita bisa dapat sharingnya juga. Oke, saya kasih waktu ya 10, 9, 8, 7, 6. Kalau ada yang mau silakan ya raise hand. 5, 4, atau tulis di kolom chat. 3, 2, 1. Wah, nice. Ini ternyata teman-teman memilih untuk di kolom chat. Nggak apa-apa. Ada accountable, penuh solusi, dapat diandalkan, no judgment. Wow, nice ya. Ya, oke. Lalu kemudian berikutnya lagi fast response. Oh iya, kalau orang ini kita andalkan karena cepet banget ya dia jawabnya. Bisa memecahkan masalah kita. Dan kalau kita cerita tentang masalah kita tuh tidak dihakimi, no judgment ya. Bisa diandalkan, reliable ya. Oke, nice, thank you. Jadi, rekan-rekan boleh dong, udah ketebak ya, impact players tuh gimana sih? Impact players itu adalah teman-teman yang buat perbedaan yang signifikan. Melampaui dari tugas-tugasnya biasa sebagai mungkin tim kerja, mungkin itu anak, mungkin itu suami, mungkin itu istri, betul ya? Nggak cuma sekedar tugas reguler atau title reguler, tapi bisa bikin efek domino yang positif. Contohnya gimana sih? Contohnya gimana sih kalau untuk seperti ini? Contoh kalau di kantor adalah orang-orang yang datang itu bukan bawa masalah, tapi sekaligus bawa usulan pemecahan masalah. Oke, kalau di rumah, ya ini banyak yang kita lihat bahwa oh ada anggota-anggota keluarga kita yang inisiatif nih tanpa harus disuruh gitu ya. Kalau di komunitas gimana sih? Nah, orang-orang yang menggerakkan kegiatan. Siapa di sini yang dari tadi yang ketika disapa selamat malam terus menjawab. Yuk kita kasih thank you buat ini terus menjawab. Ya terus saya tanya tadi, siapa di sini yang punya orang yang bisa diandalkan? Jawab, oh saya gitu ya. Ada lagi yang bilang, siapa yang bisa diandalkan? Jawab suami dan sebagainya. Sadar nggak sih teman-teman bahwa ya teman-teman yang menjawab itu adalah teman-teman yang punya karakter yang akan membantu untuk sehat, kaya raya, bahagia. Namanya apa? Namanya impact players. Wah, seru ya. Jadi kalau dibilang tadi mindfulness gitu ya, kita bilang mindfulness, benar nih, mindful itu adalah apa yang terjadi di dalam gitu kan. Kalau impact players itu gimana sih? Nah, ini dia punya pilihan untuk bisa bertindak dan juga berdampak. Menarik ya. Ini jembatannya di situ nih. Karena setelah kita sadar gitu ya, ketika kita udah mulai sadar bahwa oh iya saya ngapain ya, saya ikut hari ini sesi webinar SKRB. Terus ada coach-nya ajak kita untuk interaksi. Sadar dong ya gitu ya. Nah ketika udah sadar, apa nih yang mesti dilakukan? Apakah kita berdampak? Apakah kita membawa hal-hal yang positif juga? Tadi teman-teman sudah dibuka dari core values, dari sharing juga gitu ya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan saya gitu ya, membantu kita untuk menjadi berada di sini. Ya tadi udah dikasih tuh tips yang ternyata bukan cuman sekedar duduk bersila, aromaterapi gitu kan. Ada hal-hal yang biasa kayak seperti itu ya, bukan. Tapi juga sampai ke kegiatan kita yang kita lakukan pada malam hari ini. Teman-teman sadar nggak nih kalau teman-teman lagi ikutin webinar SKRB yang pastinya juga berdampak supaya bikin kita lebih sehat, lebih kaya raya, lebih juga bahagia. Yang sudah sadar ketik angka 1. Coba, saya pengen lihat nih, apakah udah sadar nih, kita ternyata sama-sama satu tujuan lah. Betul ya, sama-sama satu tujuan nih. Sama-sama kita mau bikin dampak paling tidak buat diri kita sendiri. Oke, wow, thank you ya.
itu udah ada 7 orang responnya dari kurang lebih 43 orang ya. Sekarang udah 12 ya. 3, 2, 1. Sih, waktu itu selalu mendesak, waktu itu selalu terbatas, dan kalau dilihat 13 orang inilah yang berdampak. Kebayang ya? Atau justru kita kayak hilang aja di keramaian. Bener nggak? Kalau kita ada 43 orang, terus kemudian teman-teman yang lain mungkin tanda kutip, wah bingung juga nih. Mungkin saya tahu juga ada rekan-rekan yang join mungkin hari ini di perjalanan. Mungkin yang hari ini sambil juga nih, sambil ngerjain pekerjaan, sambil juga dengerin deh, gitu. Boleh. Atau kalau misalnya menonton setelah rekaman. Nah, ini biasanya kami record, lalu kemudian kami tayangkan di YouTube, gitu ya. So, pesannya adalah mindful ya. Pesannya adalah yuk kita sadari bersama-sama hari ini saya pengen meningkatkan sesuatu dari diri kita. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Saya juga terbiasa Coach Riri panggilnya selalu dengan teman-teman gitu ya. Mau sama siapapun saya biasanya panggilnya teman-teman. So akrab nih gitu ya. Oh iya, ada yang menarik. Kemarin ada yang begini. Ada yang bilang, oke, salam SKRB gitu kan. Saya kayak raya bahagia. Saya agak ketawa sedikit. Ada yang bilang ini, oh iya Coach, salam SKSD. Loh, kok saya SKSD gitu kan. SKSD kan so kenal so deket gitu ya. Tapi buat saya lucu, buat saya menarik nih. Salam SKRB kan teman-teman ada yang jawabnya, kita ada lagi salam SKSD Coach gitu. Bagus. Tapi nggak apa-apa. Itu jadi seru gitu ya. So, kenapa sih kita perlu nih untuk bisa jadi pribadi yang berdampak, pribadi yang impactful gitu ya? Karena nomor satu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dunia ini sedang penuh ketidakpastian, betul ya? Orang bilangnya kalau di corporate tuh bilangnya VUCA gitu ya, ada volatile, ada uncertainty gitu kan, dan sebagainya itu. Selalu berubah-berubah gitu ya, perubahan cepat, datangnya juga tiba-tiba. Jadi butuh orang yang kayak gimana sih? Butuh orang yang nggak panikan. Setuju? Butuh orang yang bisa mikirnya cepat dan juga tanggap. Oke? Lalu kemudian nggak suruh atau katakanlah nggak perlu disuruh-suruh untuk bisa bergerak ya. Nggak nunggu-nunggu terus gitu ya. Setuju ya? Dengan hal ini ya. Karena dunia kita tuh penuh dengan ketidakpastian. Sehingga kita akan tergerak untuk mencari atau mendekatkan diri sama orang-orang yang nggak panikan, bisa mikir cepat, tanggap, nggak perlu disuruh-suruh. Kebayang ya? Sehingga impact players tuh bikin apa sih secara psikologis? Impact players atau perilaku yang seperti ini bikin kita rasanya aman. Bikin kita punya kepercayaan itu meningkat di tengah yang namanya kekacauan. Kebayang ya? Yang kedua, kenapa sih kita butuh yang kayak gini? Karena teman-teman seperti ini tidak hanya sekedar kerja atau hidup gitu ya. Kalau di dunia corporate bilangnya kerja, kalau dunia umum bilangnya tentang hidup, di kehidupan. Mereka nggak cuma sekedar hidup, tapi bikin dampak atau membuat dampak. Orang biasa tuh cuma selesaiin tugasnya aja. Oh ya, saya sebagai suami lakukan tugasnya ini. Tapi kalau impact players, dia solving the problems. Kebayang? Udah mulai kebayang ya? Tadi katanya teman-teman, oh perannya apa tuh? Oh, ada timnya dan sebagainya. Most likely atau biasanya terjadi adalah mereka nggak sekedar cuman bawain kerjaannya aja, tapi mereka juga bisa bawa sesuatu solusi gitu ya. Kenapa? Karena sebaik-baiknya manusia tentunya adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Betul ya? Jadi kalau ngomongin tentang topik nomor 2 ini kenapa sih penting? Karena kita pengen nih bahwa teman-teman bisa berdampak, nggak mau jadi quote-unquote hebat sendiri, tapi bisa sharing buat orang lain. Oke, yang ketiga kenapa kita perlu jadi impact players? Penting dulu ya untuk jawab kenapanya nih. Karena sebenarnya mereka tuh jadi bikin lingkungan kita tuh jadi lebih ringan, lebih produktif. Bikin hidup kita tuh lebih mudah bagi orang lain. Di kantor ya kerjanya jadi lancar. Di rumah suasananya jadi tenang. Di komunitas kegiatannya bisa jalan terus. Tadi saya apresiasi banget, ini kejadian nyata teman-teman observasi saya gitu ya. Coach Melly datang, akhirnya Coach Melly nih sampai di rumah tepat pada waktunya. Jadi dia ngebut tuh. Dan dia sempat cerita juga, aku tadi sebenarnya ada diajakin acara ulang tahun gitu. Terus kemudian ya aku ada acara jadi aku nggak bisa datang ke ulang tahunnya, udah doain aja deh gitu. Yang ini kan ada tugas aku ya, mau ada sharing pengalaman di SKRB Community. Menarik ya, karena kalau di sebagian orang mungkin ketika kita lagi lakukan di backstage ya, wah pekerjaan di backstage itu saya lihat nih, Coach Riri udah hadir tadi jam 6-an kayaknya ya, karena saya 6.30 datang, dia sudah hadir, udah absen, udah ngabsenin saya. Jadi hidup saya tuh udah tenang di dalam SKRB tuh udah ada yang buka. Bahkan sebelumnya ada Mbak Putri ya, Bu Putri yang bukain Zoom-nya, betul ya, terus kemudian jadiin host dan sebagainya gitu. Jadi saya lihat ada Pak Arif, ada Bu Riri, ada Bu Meli gitu. Jadi akhirnya tenang dunia gitu kan, aman gitu. Jadi saya juga bawain sesi itu juga tenang. Jadi berdampak nggak? Berdampak banget gitu ya. Yuk kita jadi impact players yuk gitu ya. Kamu jadi sosok yang selalu dicari.
Dikenal bukan karena jabatannya, bukan karena dia coach, bukan karena dia mentor, karena dia bos, no. Karena bisa diajak untuk bisa kolaborasi. Karena dia dipercaya. Ya bagus banget ya kita bisa trust sama dia. Kalau dikasih apapun ya udah dia pasti akan kerjakan. Bahkan melakukannya bukan sekedar cuman kerjaannya aja, tapi punya penuh tanggung jawab gitu ya. Bahkan bisa kita rekomendasikan loh. Jadi manfaatnya apa sih buat kita jadi impact players? Ih, gila, impact players buat apa nih buat kita? Yuk kita jadi sosok yang selalu cari. Masuk akal nggak nih? Karena katanya dibilangnya jadi karakter yang bisa lebih sehat, kaya raya, bahagia. Menarik rezeki nih kayaknya ya. Karena jadi sosok yang selalu dicari gitu ya. Kalau mau tanya-tanya informasi tertentu, silakan tanya sama orang yang impact players gitu ya. Kebayang ya. Kalau mau cari siapa yang mau diajak kerja sama bareng, langsung kepikiran nih di kepala kita, ting, satu orang. Coba deh, kalau teman-teman tadi boleh lakukan aktivitas, pejamkan mata, terus bayangin, ini orang siapa yang paling enak kita ajak kerja sama ya. Muncullah satu bayangan orang, impact players tuh yang ada di situ. Siapa ya orang yang saya paling percaya ya di komunitas saya ini ya? Paling nggak di SKRB ya. Ting, muncul juga bayangan satu orang ini. Bayang ya. Dan makanya nggak heran, punten Coach Riri, punten Coach Meli, jangan bosan-bosan ya kalau diajak untuk sharing, untuk jadi panitia. Karena teman-teman adalah teman-teman yang impact players, jadi selalu sosoknya dicari-cari. Karena tadi saya dengar juga lagi di absen, udah berapa kali jadi MC, kita bilang gitu, udah berapa kali jadi ini. Bagus, itu artinya teman-teman jadi adalah sosok yang selalu dicari. Impact players, nice ya. Oke, yang kedua, kalau kita punya perasaan seperti itu, maka kita jadi punya meaning ya. Kalau orang bilang saya mainnya dengan Lego, tapi erat dengan logo. Logo tuh makna hidup, ya. Lego tuh alat main ya. Lego dan logo, ya. Logos tuh hidup ya, makna hidup. Bahkan ada terapinya namanya Viktor Frankl. Kalau pernah tahu baca ceritanya juga, pernah satu baca lagi, itu adalah seorang psikolog yang masuk ke kamp konsentrasi. Ya, dia masuk ke penjara konsentrasi Yahudi waktu itu ya. Lalu kemudian ditahan oleh Hitler ya, Nazi dan sebagainya. Terus mereka harus bertahan hidup. Satu-satunya yang dia lihat dan dia observasi, apa sih yang membuat orang tuh terus bertahan bahkan sampai perang dunia itu selesai, adalah tentang memaknai hidupnya. Oh ya, saya berperan sebagai ayah. Oh ya, saya berperan sebagai suami. Oh ya, saya berperan bertanggung jawab tentang diri saya sendiri. Makna hidup itu jadi penting banget. So, jadi impact player itu penting nggak? Penting banget. Supaya teman-teman pun juga bisa merasakan, oh, hidup saya ternyata berarti ya. Kehadiran saya bikin perbedaan ya. Kalau saya nggak datang, wah, sayang nih, saya nggak bisa kasih pertolongan, saya nggak bisa kasih dampak yang lebih. Kebayang ya? Gitu. Dan ini bikin kita jadinya lebih semangat loh teman-teman. Siapa di sini yang ngerasanya kalau bangun pagi itu berat? Nah, kalau teman-teman, kayaknya teman-teman coach eating reorder malah seneng ya, bangun pagi, identity walk gitu ya, jalan-jalan pagi-pagi gitu ya. Karena apa? Karena berasanya hidup kita jadi punya artinya lagi. Tadi saya pinjam lagi ya dari Coach Meli gitu ya. Tadinya kita makannya dengan emosi ya, wah gitu. Tapi setelah jadi mindful, wah, makan tuh jadi berarti. Kita jadi lebih menikmati suapan demi suapan. Cie. Oke ya. Lalu kemudian berikutnya, yang ketiga, kenapa sih kita jadi impact players nih? Karena rezekinya jadi lebih lancar. Karena kita jadi magnet kepercayaan. Coba deh cek gitu ya. Saya selalu bilang begini, apa yang kita lakukan di satu hal itu sebenarnya adalah cerminan di hal yang lain gitu. Karena otak yang kita pakai kan sama ya. Mainnya sama ya. Ketika kita lagi main, ketika ikut webinar kayak gini, terus kemudian kita coba pindah ini ke tempat pekerjaan, ke tempat hubungan, ke rumah tangga, kehidupan sosial, apapun itu kurang lebih akan sama. So kalau kita bisa dipercaya di komunitas kita, maka biasanya kita bisa jadi magnet nih untuk bisa mendekatkan kepercayaan yang lain. Nah, orang nggak ragu tuh untuk bayar. Begitu lihat iklan, ada apa? Oh, oke, ada program ini nih, saya mau ikut. Kenapa? Karena pasti rasanya lebih percaya ya. Rezeki kita jadi lebih lancar. Gitu ya. Oh, aku ada produk ini nih. Oh iya, boleh juga deh. Karena kita udah percaya gitu ya. Atau bahkan support. Bukan berarti soal uang ya. Hal-hal yang istilahnya, oh iya, kalau misalnya saya minta bantuan, bisa support nggak? Oh, tenang aja, aku bisa support. Kebayang ya? Jadi ini justru menjadikan rezeki kita jadi lebih lancar. Lagi-lagi ya, rezeki itu namanya rezeki itu bukan bentuknya selalu uang, betul kan teman-teman ya? Rezeki itu macam-macam gitu, bahkan pendidikan, ilmu dan sebagainya. Rezekinya jadi lancar. Bagi teman-teman yang ada di sini 43 orang, hari ini rezekinya juga lancar nih. Dapat ilmu baru, dapat sharing baru gitu ya. Berasa nggak sih kalau ternyata kita semakin dilancarkan gitu? Kalau nyari tadi, teman-teman tadi survei, wah jarang lihat bukunya. Tenang teman-teman, hari ini
Tugas saya adalah satu buku saya padatkan dalam waktu 15 menit. Keahlian saya SKS ya, sistem kebut semalam, yang sudah dilatih dari sejak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Tenang aja. Jadi hari ini saya kebut dalam semalam, teman-teman nggak usah baca bukunya, ketemu saya langsung dapat ekstraksinya. Oke, sampai dari sini saya pengen berhenti dulu. Teman-teman boleh dong kalau ada pertanyaan atau ada satu hal yang teman-teman dapatkan selama tadi saya ngobrol, kurang lebih ada ya sekitar 5 slide sih sebenarnya. Cuma 5 slide gitu ya. Tapi kalau ada insight, ada pertanyaan, saya kasih waktu dulu. Dan saya kasih waktunya beneran ya, nggak dikebut-kebut. Saya kasih waktu 1 menit deh. Saya ada timer. So, teman-teman ambil waktu secara santai. Saya stop sebentar. Saya mau switch ke share screen-nya yang lain. Gitu ya. Supaya bisa dapat share-nya. Oke. Dan saya kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Kalau ada insight, kalau ada pertanyaan, monggo ya. Kalau ada masukan buat saya juga, Coach ngomongnya kecepatan. Saya biasanya gitu teman-teman ya. Saya ngomongnya agak-agak sat-sut gitu. Karena katanya kecepatan berpikir saya lebih cepat dari kecepatan mulut berbicara. Jadi yang ini udah bablas gitu. Mohon maaf ya, izin. Oke, silakan. Masih ada 30 detik lagi teman-teman. Kalau ada insight, ada pertanyaan, silakan. Saya akan diem dulu ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aman ya berarti ya, aman ya. Kalau bisa kita lanjutkan teman-teman, tolong ketik angka 7 dong. Ketik angka 7 saya biar bisa lihat. Apakah kita aman untuk melanjutkan? Ketik angka 7. Oke, nice, thank you. Terima kasih ya. Wah, ini kayaknya udah lebih berdampak ya, karena jumlahnya udah mulai meningkat nih respon-responnya. Berarti udah mulai sadar, Cie. Udah mulai sadar. Bangun, Cie. Sadar ya. Oke, nice. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Bukunya dari mana sih? Bukunya seperti ini nih, teman-teman. Kalau nanti bisa lihat, namanya Impact Players. Ini namanya dari Liz Wiseman. Bagus bukunya, teman-teman. Saya rekomendasi kalau mau beli ada di Gramedia. Gramedia untuk edisi ulang tahun kemerdekaan, terbitan dari Gramedia, itu diskonnya 17%. Kalau beli 200.000. Ya, tanpa sadar saya jadi salesnya Gramedia. Tapi karena kemarin baru beli buku ya. Enggak, teman-teman, saya nggak kerja di Gramedia ya. jangan salah. Saya nggak jualan buku. Saya bukan agen dari Gramedia ataupun turunannya, bukan. Tapi ini informasi yang menarik. Kenapa? Karena menariknya dapat diskon 17% dalam rangka kemerdekaan. So, kalau ada yang mau beli buku, lumayan isi-isi investasi leher ke atas, silahkan ya. Oke, ini namanya bukunya Impact Players dan dia ambil itu dari teori olahraga sebenarnya. Kalau kita lihat kan kalau olahraga ada orang-orang atau pemain-pemain yang MVP ya, Most Valuable Player. Orang-orang yang benar-benar jadi andalan, player yang andalan. Yang kalau dia nggak datang, waduh, bisa gawat nih, menang nggak ya? Gitu. Kalau dia dapat kartu merah, misalnya ada pelanggaran dan sebagainya, waduh, ini timnya gimana nih kelanjutannya? Deg-degan gitu ya. Kalau dia nggak ada, aduh, nggak seru deh, nggak usah nonton pertandingannya. Kebayang ya? Jadi itu yang dimaksud dengan impact players-nya gitu. So, apa sih 5 ciri utamanya? Saya akan buka aja, tapi teman-teman tenang aja kalau mau dirangkumkan. Sayangnya saya belum bisa merangkumkan secepat itu juga dalam SKS ini ya. Jadi saya coba dulu aja kasih tahu tentang 5 hal ini. Nomor 1 adalah tentang ownership. Ownership apa sih? Seorang impact players, dia akan ambil kepemilikan. Dia akan bilang bahwa saya yang memilih, saya yang memutuskan. Masuk akal ya? Jadi kalau misalnya kita lakukan sesuatu, oh ya ini emang pilihan saya. Kalaupun gagal, kalaupun misalnya terjadi error, ataupun saya rugi, ya itu memang pilihan saya. Itu memang sudah keputusan saya. So, pikiran berikutnya apa? So, bagaimana kita memecahkan masalah tersebut? Masuk akal ya? Gitu. Yang kedua, orang yang namanya impact players adalah dia fleksibel menghadapi perubahan. Kebayang ya kalau orang-orang yang tadi dibilangnya orang-orang yang adaptif. Tadi ada yang sebut tuh namanya nyebutin, saya agak lupa punten, tapi di kolom chat di atas tadi ditanyain siapa sih yang jadi yang paling sering dipercaya.
atau yang dibilangnya paling bisa bantu kita situasi mendesak. Nah, biasanya orang-orang yang adaptif, katanya bilang begitu. Fleksibel menghadapi perubahan. Oke, yang ketiga adalah fokus pada hasil, bukan hanya proses. Menarik nih ya. End result itu menjadi penting, bukan cuma sekedar prosesnya aja yang benar, tapi hasilnya juga harus benar. Yang ditunjukkan pertama kali adalah tentang hasilnya. End result-nya apa sih? Gitu. Bukan hanya prosesnya. Yang penting kita mah santai aja, ngalir aja. Hidup mengalir seperti air, ya. Padahal udah tahu ya rumus fisikanya ya. Kalau air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi baik-baik ya kalau ada yang punya mindset seperti itu ya. Hati-hati ya. Oke, baik. Yang keempat kolaboratif dan memberdayakan orang lain. Jadi ketika kita lagi dalam satu organisasi, dalam satu komunitas, dalam keluarga kita bisa jadi pribadi-pribadi yang kolaborasi nih. Oh, saya dan adik saya bikin apa ya? Saya dan bukan nggak harus bikin bisnis nih. Saya dan adik saya, contoh paling sederhana deh. Kemarin mami saya tuh lagi ada sakit jantung. Jadi kita harus bawa ke dokter dan kebetulan waktu itu dibawa ke Pineng gitu ya. Ya, salah satu bentuk kolaborasi adalah patungan bayaran. Ya bener nggak sih? Ya kan kayak gitu. Saya bilang bahwa iya nggak semua orang, iyalah namanya keluarga, kan keluarga mestinya harus patungan. Nggak gitu juga loh. Ada orang-orang yang ternyata even ya udah deh sendiri-sendiri aja, aku lagi nggak bisa nih dan sebagainya. Ya bentuk kolaborasi yang kayak gitu terjadi ya. Kolaborasi dan memberdayakan orang lain. Yang kelima, ini menarik nih karena topik kita kan hari ini temanya adalah mindfulness. Nanti setelah ini silakan hubungi sama Coach Yeno ya. Jadi kalau tetap tenang tuh gimana sih? Siapa tahu nanti di singing bolin gitu semuanya ya supaya bisa kembali tenang walaupun situasinya dalam tekanan gitu ya. Silakan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Ini kita banyak teman-teman yang ahli, teman-teman yang coaches, teman-teman yang punya keahlian juga supaya bisa tenang dalam tekanan juga. Oke. Kalau dikasih tahu tentang 5 hal ini, rekan-rekan pasti lihat ini, oke ini bagus nih ownership, fleksibel, fokus sama hasil bukan ininya, lalu kemudian kita kolaborasi, berdayakan orang lain, tetap tenang. Bagus sih, tapi kok masih aja sih kita nggak bisa terapkan? Nah, menariknya, ini adalah hal-hal yang biasanya terjadi nih teman-teman ya. Ada mental block. Wah, dibilangnya adalah hambatan pola pikir. Jadi bisa jadi terdistorsi alias jadinya kabur atau justru malah bisa ya salah ya mempersepsikan suatu permasalahan ya. Contohnya apa sih? Salah satunya adalah gini. Wah, katanya tadi orangnya harus bisa diandalkan. Berarti harus yang proaktif duluan. Tadi kalau ditanya pertanyaan harus jawab di kolom chat. Aduh, takut salah nih. Takut dinilai nih. Masa aku tulis suamiku gitu. Masa aku tulis istriku gitu dan sebagainya. Ah, nanti kalau saya salah nanti diketawain nih. Nanti disalah-salahin nih. Malu loh saya. Padahal saya baru pertama kali datang di komunitas ini. Siapa yang ngerasa relate juga nih? Bahwa ternyata banyak orang-orang yang mungkin rasanya takut salah atau takut dinilai. Kebayang? Kebayang ya rekan-rekan ya? Oke, yang kedua ada mental block yang kedua. Mental block yang kedua adalah, itu mah bukan urusan saya. Pasti udah ada yang urus. Kejadian yang unik. Kemarin kami pergi di Bravo, kami outing, kami ke puncak. Saya baru pulang. Kemarin teman-teman itu di Bravo kurang lebih ada 7 orang perempuan. Ya 7 orang perempuan, terus kemudian packing dong, kan kita pergi ke puncak, nginep dan sebagainya gitu ya. Semua perempuan-perempuan ini, teman-teman rekan-rekan wanita pekerja ini, semuanya bawa catokan. Semuanya bawa catokan. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bawa hair dryer. Kenapa? Karena dia bilang gini, kan udah pasti, itu pasti dia yang bawa. Itu pasti dia bawa. Ternyata nggak ada yang bawa. Jadi mau nyatok apa nih? Terkesetrum ya. Orang rambut basah-basah dicatok, itu nggak mungkin juga gitu. Tapi untungnya saya punya kipas angin. Jadi kipas angin juga itu beli dari TikTok ya. Jadi lucu tuh kipas anginnya bisa kenceng banget sampai kayak jadi hair dryer gitu. Jadi akhirnya tadi pagi itu minjem kipas angin saya. Jadi kipas angin handheld gini bisa dipesan. Nanti kalau mau check out di Keranjang Kuning sebelah sini ya. Wah, saya ternyata ahli jualan ya. Emang begitu hari-hari saya. Silakan check out di Keranjang Kuning ini ya. Bener, artinya apa? Udah bukan urusan gue deh. Kan pasti ada orang lain yang ngurus. Kebayang ya? Jadi kita, kalau bahasa saya tuh ilmunya nih ilmu Tai Chi. Ya, lempar body. Lempar body gitu. Nah, ada tuh mungkin dari latar belakang kita, mungkin dari kebiasaan kita, dalam pola pendidikan kita, pola asuh kita, yang udah deh, nggak usah ribet-ribet, nanti pasti ada yang urus. Ternyata dalam kehidupan nyata, sekarang ini realitanya nggak kayak gitu loh. Oke, kebayang ya. Dan yang ketiga nih, meremehkan dampak diri kita sendiri. Ini yang cukup parah juga gitu.
siapa sih saya, ngapain sih saya gitu, kayaknya saya ngomong nggak ngaruh kok, ngetik 1 atau ngetik 7 nggak ngaruh kok, ngetik sesuatu nggak ngaruh kok, datang ke webinar ini kayaknya nggak ngaruh, siapa sih saya. Kebayang ya? Wah, ini ternyata butuh healing-healing ya. Mungkin inner child-nya nih, ya bahasanya kalau zaman sekarang inner child-an gitu ya. Tapi artinya apa? Bisa jadi, kita mengerdilkan potensi kita mengerdilkan peran dari kita. Teman-teman sadar kan kalau sekarang ini partisipan kita di layar saya lihat 42. Kurang 1, 41 loh. Beda nggak? Beda, udah kurang 1 nomor. Kurang 2, 40 loh. Kebayang ya? Dan sebaliknya, kalau jadi 100, kalau jadi 200, kalau jadi 300, beda pasti vibe-nya. Kebayang ya? So, kalau ngomongin tentang mental block ini, apa sih hubungannya? Izin ya teman-teman ya, besok itu kita mulai satu program namanya Inner Journey Mentoring bersama Coach Ari Sandi. Siapa di sini yang sudah daftar untuk Inner Journey Mentoring? Kalau yang sudah daftar, ketik angka 3. Angka 3. Angka 3 kalau yang udah daftar. Kalau yang belum, angka 5. Coba kita lihat. 3 apa 5 nih? 3 apa 5? 3 sama 5 tuh mirip-mirip ya. 5 tuh mirip 3, 3 tuh mirip 5 gitu ya. Oke, sip. Wah, ternyata ini banyak ya teman-teman dari SKRB yang sudah daftar ini. So, feel free ya kalau misalnya ini berguna buat teman-teman, artinya ada banyak mental block atau teman-teman kita punya mental block yang serupa, yuk kita kenali dulu nih. Kenapa? Karena lewat sesi ini akan sadar nih akan luka masa lalu mungkin jadi kita sering sekali malah sabotase diri gitu ya. Atau kita memang butuh self healing tadi dibilang ya, gitu ya. Gampang, ini screenshot aja, lalu kemudian nanti dikirimin aja. Saran saya gitu teman-teman, kalau ada yang menarik, screenshot aja, kirim ke temannya. Kayaknya ini bagus deh. Ikut yuk, aku juga ikut. Gitu ya. Jadi ajak juga teman-temannya untuk bisa ikut. Setelah ini langsung daftar. Oke? Nice ya. Kalau ada informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang ada di layar, yaitu adalah dengan Kak Grace ya. Bisa hubungin Kak Grace di 0857 10 85 2043. Gitu. Sementara ini, karena by the way besok udah mulai programnya jam 00 kita berhenti promo 88. Hari ini kan tanggal 8 bulan 8. Bagus ya? Wah, tanggal 8 bulan 8 ya. Bagusnya hanya sampai di webinar ini. Tolong setelah ini jangan lihat-lihat keranjang kuning, keranjang-keranjang yang lain, nanti check out ya. Bahaya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya teman-teman ya. So, apa nih yang mesti diubah nih? Yang diubah ternyata bukan cara kita bertindak, tapi cara kita berpikir. 3 mindset utamanya apa sih? Mindsetnya ownership. Kebayang ya, melihat diri sebagai bagian dari solusi, bukan dari korban ya. Bilangnya adalah zaman sekarang suka playing victim nih. Nah, playing victim nih gitu. Apa nih artinya? Oh ya, kita tuh memang berdaya, kita tuh memang jadi pembawa solusi. Mindsetnya ownership. Gimana caranya? Nanti kita hubungi nomor di bawah ini ya. Nomor 2 adalah mindset yang tentang growth mindset. Growth mindset itu yang saya senang adalah tentang tantangan. Jadi kalau belajar dari tantangan, itu kita belajar untuk bisa embrace the struggle ya, bukan pain ya, tapi the struggle gitu. Mungkin ada perjuangannya, mungkin ada upayanya, mungkin ada gagalnya, mungkin ada halangannya, dan bagaimana kita bisa along the way berdamai dengan itu. Mindsetnya growth mindset ya. Oke, yang berikutnya lagi adalah mindsetnya mindset service ya. Kontribusi demi kebaikan bersama, bukan untuk diri sendiri. Bagaimana kita jadi pribadi orang yang givers ya, yang mau memberikan waktu dari kita, mungkin tenaga dari kita, mungkin uang dari kita, I don't know juga ya, supaya kita bisa jadi berdampak, memudahkan hidup orang lain. Kebayang ya? Jadi ternyata kalau dilihat nih bukan cara kita bertindak, tapi cara kita berpikir. Jadi mengatur pola pikir dalam tindakan kita, gitu. So, caranya gimana sih teman-teman? Caranya gampang, nih saya udah masuk di slide yang terakhir dari saya. Yang pertama, ini tips sederhana ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa temukan lebih dalam lagi tips-tipsnya. Tetapi tips yang sederhananya adalah nomor 1 adalah reframe pikiran. Reframe itu artinya mengubah pandangan atau coba mengadjust dengan pandangan yang berbeda atau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Daripada kita ngomong kalau salah gimana? Kita alih-alih ngomong seperti itu, kita ganti pemikirannya atau melihat dari pemikiran yang lain. Kalau saya benar, berapa banyak sih orang yang terbantu? Masuk akal ya? Kadang-kadang gini, oh iya tadi kita mau nerusin nih ada informasi Inner Journey Mentoring gitu. Duh, kayaknya kepo nggak ya kalau nerusin? Terus dianggap kepo lagi, dianggap kayaknya ngiklan dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman benar, berapa banyak orang yang akan bisa terbantu? Masuk akal ya? Oke, yang berikutnya lagi,
Ada tipsnya lagi nih teman-teman, kalau yang ini berdasarkan dengan penelitian otak, namanya 5 second rule ya, atau 5 second action. Jadi ketika teman-teman itu mau menunda-nunda, atau misalnya kita ragu, hitung aja mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Just do it aja langkah pertama. Contoh kalau kita mau olahraga, kita udah niat nih, aku mau olahraga gitu ya. Terus apa yang mesti dilakukan? Begitu bangun tidur pagi-pagi, kita mau rencananya mau olahraga, lari, atau jalan pagi lah gitu. Apa yang mesti dilakukan? Ya udah begitu bangun buka mata, aduh masih enak nih, ranjangnya masih empuk banget ya kan, masih enak selimutnya. Emang ya kadang-kadang ajaib ya, selimut dan ranjang itu jadi enak banget ketika bangun tidur gitu kan. Nah saya pengen tidur terus ya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Kita hack otak kita. Kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Bangun duduk dulu. Sesimpel itu. Terus kemudian ngapain dong? Kan habis bangun mesti jalan keluar misalnya gitu. Ya udah dihitung lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Langsung jalan keluar. Keluar kamar, belum belum sampai ke jalanan kan. Mau pakai sepatu bener nggak? Ya udah gimana? 5, 4, 3, 2, 1. Pakai sepatu larinya. Terus gimana? Aduh udah enak nih, apa duduk lagi ya? Hitung aja lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Buka pintu. Buka pintu dulu. Jangan nggak usah lari gitu ya. Buka pintunya dulu. Terus 5, 4, 3, 2, 1. Langkah pertama keluar dari rumah. Sesimpel itu. Jadi kita bisa lakukan hack-hack seperti ini. Karena faktanya ketika kita lagi ngitung, ya otak kita jadi nggak sempet cari-cari alasan lagi. Dan sadar nggak teman-teman, dari tadi aku ngitung. Nah itu juga termasuk ya. Kalau dibilangnya kayak, yuk 10, 9, 8. Nah teman-teman mendadak angkanya naik tuh. Dari responnya, dari tulisannya, dan sebagainya mendadak naik. Ya, tips and trick. Oke, lalu kemudian sekarang supaya lebih mindful lagi, teman-teman boleh bayangin, Bapak Ibu boleh bayangin 10 detik deh. 10 detik ke depan kalau misalnya saya ikut turun tangan tuh gimana sih? Kalau saya diem aja tuh gimana sih? 10 detik aja bayangin. Oh, kalau saya akhirnya ikut turun tangan, saya turun lebih terlibat, apa yang dirasakan? Nah, kalau saya diem aja, apa yang dirasakan? Jadi kita hack lagi nih. 10 detik aja untuk bayangin. Oh, kalau saya misalnya ketik di kolom chat, apa ya perasaan saya ya? Bukan ketikannya. Apakah saya jadi lebih bahagia? Kalau diem aja, perasaannya gimana? Oh, biasa aja. Tapi tadi saya balik lagi ya. Apakah kita pengen jadi karakter yang mau jadi lebih sehat, kaya raya, bahagia? Kalau feelingnya bahagia, then just do it aja. Oke? Sip, terima kasih. Siapa yang di sini mau bisa jadi berdampak buat teman-teman lain supaya kita jadi impact players nih, bisa bikin hidup kita dan orang lain bisa jadi lebih sehat, lebih kaya, dan lebih bahagia. Kalau yang mau ketik angka 8, silakan. Angka 8, angka 8, angka 8. Iya, saya hitung ya, 5, 4, 3, 2, terakhir nih, 1. Thank you ya teman-teman ya. Wow, sekarang saya punya respon sekitar 18, tadi 14 ya, jadi udah naik nih ya. Jadi sesi kali ini terapinya berhasil ya. Oke, baik. Yang berikutnya lagi, kalau pengen tadi dapetin rangkumannya, saya sudah gabungin rangkumannya di buku saya. Jadi saya menulis buku ini dan ini baru launching di bulan lalu. Namanya bukunya Work Hard, Play Hard, dan Curhat. Gitu. Jadi buku ini teman-teman bisa dapatkan harga normalnya 225, tapi kalau mau beli karena promo 88 di hari ini 149 di promo 88 hari ini. Ya, kalau ada yang mau order, silakan catat aja 0812 800 92766 atau screenshot aja. Ya, oke. Thank you teman-teman. Terima kasih. Back to you, Coach Riri. Terima kasih banyak, Coach Jule. Wah, menarik sekali ya. Wah, kalau sekarang teman-teman sekarang udah tahu nih gimana caranya jadi seorang impact player gitu ya. Kita berikan respon tepuk tangan dulu dan berbagai emoticon yang dirasa sesuai dengan perasaan teman-teman terhadap Coach Jule. Oh, ada yang kasih love, ada yang kasih tepuk tangan. Terima kasih ya. Wah, ini teman-teman membuktikan bahwa teman-teman sudah menjadi seorang impact player, ya kan? Nggak cuman mengikuti coachingnya, materi mentoring dari Coach Yule, tapi juga sudah berubah yang tadinya non-responsif jadi lebih responsif. Wah, tercapai nih Coach Yule. Terima kasih banyak Coach Yule untuk malam hari ini. Siapa yang dapat hal berharga malam hari ini? Yuk ketik ikutan juga sama Coach Yule. Ikutan ketik angka 8. Ayo, angka 8. Yuk yang merasa dapat hal berharga malam ini. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman,
kita kan sudah mendapatkan materi yang berharga dari Coach Yule ya. Jadi materi yang luar biasa ini sekarang silakan follow Instagramnya SKRB nih. Ada loh SKRB Community. Jadi silakan lihat di layar, follow dulu. Silakan buka handphonenya dulu. Kalau dari tadi handphonenya dianggurin supaya kita jadi impact player ya nggak? Jadi kita akan follow @skrb_community ya. Oke, silakan di-follow. Terima kasih yang sudah follow. Berikutnya, kita bahas mengenai oh ya, pengumuman dulu. Pengumuman nih, ada minggu depan webinar SKRB khusus tanggal 22 Agustus. Sebetulnya bukan minggu depan ya, 2 minggu lagi. Kan kita SKRB sekarang 2 minggu sekali. Maaf ya, Coach Riri lupa. SKRB khusus tanggal 22 Agustus ditiadakan. Karena apa? Karena informasi tadi loh yang dibilang sama Coach Yule, Coach Arisandi akan mengadakan event Inner Journey Mentoring. Untuk Anda yang ingin ikut, silahkan scan barcode di bawah ini. Investasinya hanya Rp99.000. Kalau yang nggak siap, handphonenya saya pakai nih buat Zoom. Oke, catat aja. bit.ly/inner dengan I besar JM. Jadi Inner Journey Mentoring. Ya, betul sekali Coach Roy. 99.000 itu untuk 4 kali pertemuan. Jadi, wah, such a bargain ya. Worth it banget. Oke, sudah? Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah di screenshot? Oke, saya pakai ilmunya Coach Yule. Oke, next. Berikutnya, informasi mengenai Inner Journey Mentoring ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu nih, sadar luka masa lalu, kenali sabotase diri, belajar self-healing. Terus ada bonusnya, video untuk hidup sehat dan berlimpah. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini ada satu sesinya 1,5 jam, akan berlangsung selama 4 sesi. Jadi ini investasinya, waduh, luar biasa, 99.000 doang nih. Masa sih nggak mau? Ya, silakan ya. Yang mau registrasi, silakan registrasi dulu. Oke, next. Oh iya, sekarang 88. Kalau kata Coach Dule tadi, kita ada flash sale nih. Oh, jadi kalau yang ini bukan keranjang kuning, tapi keranjang di www.arisandi.com. Ini adalah flash sale diskon 20% off dari buku-bukunya Coach Arisandi. Jadi silakan bagi teman-teman yang pingin punya buku-bukunya Coach Arisandi, kita lengkapi ya kan. Sebagian pasti udah ada pada punya. Kemudian yang belum punya, sekarang waktunya beli. Next. Oh iya, ada informasi tuh pendaftaran Inner Journey Mentoring ditutup jam 00 malam ini. Jadi habis coaching ini habis mentoring malam hari ini, segera ya yang mau daftar. Kemudian berikutnya ada informasi mengenai Life Core Transformation Workshop. Ini workshop berlangsung selama 2 hari, ya kan? Berlangsung di IBI Style Mangga 2 Square di Jalan Gunung Sahari, Ancol. Ini waktunya di tanggal 18 dan 19 Oktober, pukul 8 sampai jam 5 sore. Investasinya untuk early bird ada di Rp1.499.000. Dari harga normal tuh Rp2.999.000 loh. Jadi, kalau mau harga spesial, silakan kontak Ibu Grace. Tadi udah pada catat ya nomor teleponnya Ibu Grace. Nanti di situ ada Coach Arisandi, ada Coach Julius. Ya, di Life Core Transformation. Oke, next. Nah, ini ada baru lagi nih, coaching dan counseling for everyday life. Masih bersama Coach Arisandi dan juga Coach Julius Soeharto. Di sini kita akan mempelajari teknik counseling ringan yang membangun koneksi. Kapan harus mendengarkan, kapan harus bertanya. Kemudian, satu lagi, cara coaching yang mendorong orang untuk berpikir dan bergerak. Acaranya kapan? Wah, bentar lagi nih.
23 sampai 24 Agustus 2025 pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Registrasinya silakan scan di layar atau ada bit.ly-nya, kecil-kecil itu, bit.ly ICT ICT Coaching Workshop. Buat coaching and counseling for everyday life. Silakan teman-teman di screenshot dulu. Saya kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Next. Nah, ini komplitnya yang tadi informasi-informasi event-event yang akan dilakukan di PT Selaras Damai Jiwa. Yang pertama coaching dan konseling tadi kan tanggal 23 sampai 24 Agustus tuh. Ini link pendaftarannya. Jadi lebih gampang ya diketiknya karena tulisannya lebih besar-besar. Di handphone teman-teman tuh kadang tulisan besar juga jadi kecil karena layarnya kecil ya kan. ICT Advance akan ada 25 sampai 26 Oktober. Jadi teman-teman pastikan yang sudah ikutan ICT Practitioner daftar ICT Advance. Kemudian berikutnya ada Live Core Transformation Workshop di Jakarta ya, tanggal 18 sampai 19 Oktober 2025 dan link pendaftarannya seperti yang ada di layar. Silakan di screenshot. Jangan lupa daftar ya, teman-teman. Oke, next. Nah, saya juga mau mengenalkan nih, bagi teman-teman yang baru pertama kali datang, mungkin tahu, wah bagaimana ya caranya bergabung dengan Abundant Team. Jadi Abundant Teamwork ini, sistem dan tata caranya seperti ini. Ini tuh menurut saya pribadi nih ya, ini keren dan inspiratif. Kita sebutnya Abundant Teamwork. Yang pertama kita akan melakukan apa yang disebut dengan relay scheduling. Jadi kan setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya. Nah, untuk estafet tugasnya di Jumat setiap 2 minggu sekali. Baik itu menjadi host, membawakan grateful prayer, kemudian menyampaikan core value, membagikan abundant sharing, dan juga menjadi main speaker. Misalnya, saya sebagai host akan mencari siapa yang akan jadi host di 2 minggu yang akan datang. Kebetulan untuk 2 minggu yang akan datang akan ada Kak Pingping yang jadi host. Seperti itu supaya kita akan terus rolling. Nah, syaratnya apa nih? Syaratnya kalau misalkan kita menjadi Abundant Team adalah alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia atau aktif terlibat di salah satu program STD atau AHI seperti FHTP, Instant Change Technique, Life Course Transformation, Eating Disorder Coach atau Assistant Coach, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita sepakati ya, kalau tiba-tiba teman-teman di WhatsApp atau di telepon untuk menjadi bagian dari Abundant Team, maka teman-teman perlu mengikhlaskan diri untuk ditugaskan. Percayalah teman-teman bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup, teman-teman pasti akan belajar sesuatu yang baru. Oke. Nah, ini dia next Abundant Team. Di weekly meeting, bi-weekly meeting yang akan datang, bukan 2 minggu lagi ya, karena 2 minggu lagi akan ada training yang lain. Nah, Abundant Team 12 September 2025 kita yang akan bertugas adalah yang pertama main speakernya adalah Coach Vio. Coach Vio adalah seorang CEO Wintech Office Furniture. Kemudian sebagai Abundant Sharing ada Ibu Hoirunisa, seorang grafolog dan psikoterapis. Kemudian core value-nya akan dibacakan oleh Pak Arief Widodo, seorang entrepreneur dan financial planner yang hari ini baca doa. Kemudian grateful prayer akan dibacakan oleh Ibu Erta Marsilingling dan sebagai host adalah Ibu Pingping. Oke. Ingat untuk masukin alarm ya, teman-teman. Tanggal 12 September ya. Oke. Nah, sekarang foto session dulu yuk. Yang belum buka kamera, mari kita buka kamera. Supaya kita semua akan terekam di recording malam hari ini. Yuk, buka kameranya, berikan senyum termanis.
Kita mungkin Pak Arif boleh stop share dulu supaya bisa di screenshot gallery view. Oke, terima kasih Pak Arif. Untuk screenshot Pak Arif aman atau perlu saya backup juga? Aman ya? Aman. Saya screenshot ya. Baik, silakan Pak aba-abanya biar teman-teman pada memberikan senyum terbaik. Ya, silahkan dipasang gayanya masing-masing. 1, 2. Oke, next screen. 1, 2. Oke. Udah nih, cuma 2 slide doang. Oke. Sudah. Terima kasih Pak Arif, terima kasih teman-teman yang sudah buka kamera. Oke, sekarang karena kita sudah mendapatkan ilmu yang berharga malam hari ini, silakan nanti teman-teman tulis ya di grup WhatsApp SKRB apa satu hal paling berharga yang Anda pelajari malam hari ini. Kalau saya pribadi, ini kayaknya harus dirangkum dalam nggak cuma satu kalimat. Jadi kalau mulai dari sharingnya Ibu Yeno, kemudian Coach Melly itu yang tentang mindfulness, nyambung ke yang Coach Julius, itu udah rangkaian yang luar biasa. Nanti saya ikutan tulis ya di grup WhatsApp karena panjang. Tapi yang jelas mindfulness dari nyambungnya dari mindfulness, kemudian yang mind, bukan main ya, mind gitu ya, versinya Coach Julius, kita mau jadi seorang impact player dimanapun kita berada. Oke? Nah, teman-teman, di next slide, saya mau nanya nih, seandainya untuk Pak Arif, silakan. Seandainya untuk materi tadi, menurut teman-teman layaknya berapa sih investasi yang layak kita keluarkan? Apakah 200.000, 300.000, atau mungkin 500.000? Nah, sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tepat, maka silakan teman-teman yang bergerak melakukan mind investment seharga dengan komitmen yang akan teman-teman curahkan dan untuk mempraktekkan semua hal baik tadi yang sudah teman-teman dapatkan. Mind investment ini akan kami kelola untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dari mentor-mentor terbaik di bidangnya. Nggak usah khawatir kalau misalkan sekarang masih handphonenya dipakai, screenshot aja dulu. Boleh nge-crease-nya belakangan. Oke? Nah, teman-teman, dengan berakhirnya sesi hari ini, kita akan tutup dengan berdoa dan bersyukur yang akan dibawakan oleh Pak Arif Widodo. Silakan Pak Arif. Terima kasih Bu Riri. Baik teman-teman semua, mari kita akhiri webinar ini. Saya kepimpin doa. Tuhan, kami telah sampai di penghujung acara webinar malam ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena acara malam ini berjalan dengan lancar. Kami berdoa agar kami dapat mengaplikasikan yang kami pelajari malam ini dalam kehidupan kami, dan kami berdoa agar kami tetap sehat dan semangat, sehingga kami dapat lebih banyak berkontribusi bagi kehidupan orang-orang yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Arif Widodo untuk doanya di awal dan di akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih Coach Jule yang sudah memberikan materi. Terima kasih Coach Melly dan Ibu Yeno yang memberikan sharing session. Akhir kata saya undur diri dan saya doakan makin hari teman-teman semua makin SKRB. Apa kabar? Sehat, kaya raya, bahagia. Sampai ketemu di Jumat 12 September untuk SKRB. Bye!